Disutradarai oleh Doron dan Yoav Paz, film horor supranatural Israel ini berlatar pada tahun 1670-an didasarkan pada legenda Golem Praha. Dalam Talmud dikatakan bahwa Adam awalnya diciptakan sebagai golem, yaitu saat debunya diremas menjadi sekam tak berbentuk. Makhluk antropomorfik fiksi yang dibuat dari lumpur itu bukanlah manusia. Golem adalah makhluk setengah jadi yang tak bisa bicara dan tak bisa mati. Golem yang sedianya digunakan untuk melawan musuh justru berbalik membunuh siapapun di hadapannya. Dan berikut ceritanya. Kisah berawal di kota Praha saat kekerasan menyambut kehancuran Eropa pada abad ke-17. Dari sejarah kelam masa lalu, bangsa Yahudi dianggap sebagai ancaman. Suatu hari, seorang Robi bernama Maharal berhasil mencapai kegelapan dalam ilmu Kabbalah. Sang Robi berhasil membangkitkan makhluk menyerupai ciptaan Tuhan bernama Golem. Makhluk itu lepas kendali dan mengamuk satu desa hingga membuat semua orang mati dengan kondisi mengenaskan. Robi Maharal mencari keberadaan golem ciptaannya untuk menenangkan amarah makhluk bengis itu. Saat ia bertemu dengan sosok lumpur tak berbentuk dengan tubuh tinggi besar, gadis kecil berjalan mendekatinya. Marahal berusaha mencabut mantra di dalam mulut golem agar makhluk itu kembali kepada induknya, bumi. Tanpa rasa takut, gadis kecil itu mengambil sebilah kaca untuk membunuh golem yang menghabisi nyawa ibunya. Melihat gadis itu melangkah semakin dekat, Maharal memperingatkan untuk pergi menjauh dari tempat itu. Karena golem tak mau membuka mulut, Maharal membacakan mantra agar golem bisa kembali ke bumi. Naasnya, tubuh pria itu hancur seperti balon pecah. Puluhan tahun setelah kejadian itu, tepatnya di Lituania 1673, gadis kecil bernama Perla yang dulu pernah melihat golem raksasa kini sudah menjadi dewasa dan bekerja sebagai tabib. Kala itu, ia kedatangan seorang tamu bernama Hana yang meminta ramuan herbal penunda kehamilan. Setelah kehilangan seorang anak, Hana masih trauma memiliki anak lagi. Sembari mengoleskan obat herbal itu, Perla berkata jika anak Hana yang bernama Joseph sudah 7 tahun meninggal. Ia menyarankan agar Hana tak takut untuk memiliki momongan lagi. Wanita itu tak mendengar nasihat Perla dan bergegas kembali ke rumahnya. Ia termenung melihat seorang wanita yang sedang menyusui. Hana bersembunyi di ruang bawah tanah sinagog, tempat para Yahudi mengenyam pendidikan agama pada Robi mereka. Hana tampak terobsesi dengan khotbah yang disampaikan Robi tentang penciptaan makhluk. Robi menjelaskan menggunakan 3 bahasa Hebreu tentang 3 unsur yang menyatukan bintang Daud, mewakili manusia baik tubuh dan jiwa. Disebutkan dalam kitab Kabbalah sebagai Merkabah, wujud 3 dimensi bintang Daud. Tak berselang lama, waktu makan siang pun tiba. Robi memanggil Benjamin, suami Hana, untuk memberitahukan jika ia bisa mengusir Hana dari rumah karena sudah 7 tahun semenjak anak mereka meninggal. Wanita di zaman itu dianggap sebagai sumber kehidupan yang harus mampu melahirkan dan merawat anak manusia. Robi menyarankan Benjamin untuk memulai awal baru dengan wanita lain yang bisa memenuhi tugasnya. Dengan tegas, Benjamin menolak saran Robi dan tetap menjaga istrinya, Hana. Mendengar kalimat manis dari suaminya, Hana bergegas keluar dari ruang bawah tanah untuk bergegas pulang. Benjamin diam-diam menyembunyikan kitab Kabbalah dari sinagog agar Hana bisa mempelajarinya di rumah. Dalam perjalanan pulang, Benjamin menyapa gadis kecil bernama Abigail, anak dari seorang janda bernama Sarah. Wanita itu menawarkan agar Benjamin mampir masuk ke dalam rumahnya. Namun Benjamin menolak dan berkata bahwa istrinya Hana sudah menunggu untuk makan siang bersama. Sesampainya di rumah, Hana tampak sangat senang mendapat kitab suci itu. Benjamin memperingatkan istrinya bahwa kitab Kabbalah sangat berbahaya bagi manusia. Semua pria yang membaca teks dalam kitab itu bisa kehilangan kewarasan bahkan berakhir bunuh diri. Benjamin sangat mengkhawatirkan keselamatan istri tercintanya. Sebelum pergi tidur, Hana mengoleskan ramuan penunda kehamilan. Mereka kembali melakukan hubungan karena Benjamin sangat ingin memiliki anak laki-laki. Bahkan Benjamin berdoa agar segera mendapat momongan dan diaminkan oleh Hana.
Malam itu saat Benjamin hendak tidur, Hana memilih naik ke atas loteng untuk mempelajari kitab Kabbalah. Benjamin mengurungkan niatnya untuk tidur dan memilih memainkan biola sembari menunggu Hana belajar kitab. Hana segera membaca kitab itu yang mengatakan bahwa kitab suci Taurat mengandung berbagai perpaduan ayat suci rahasia. Ayat-ayat itu digunakan Musa untuk membelah Laut Merah. Hana terus membaca hingga sampai pada Merkabah dan penciptaan manusia. Hari berikutnya, Hana mandi di kali bersama adiknya Rebeka yang akan melangsungkan pernikahan beberapa hari lagi. Saat mereka riang bercanda, Hana melihat sosok pria dengan mengenakan topeng burung dan jubah hitam. Ia segera menyeret adiknya pergi sembari berkata jika mereka sudah terlalu jauh keluar dari desa hingga dekat dengan pemukiman non-Yahudi. Dalam perjalanan pulang, Hana dan adiknya melihat banyak korban jiwa berjatuhan dari wabah penyakit yang melanda. Petugas yang mengurus jasad-jasad itu sengaja mengenakan topeng berbentuk paruh burung agar tidak tertular penyakit yang sama. Di tempat lain, Benjamin berziarah ke makam tetua desa. Selang beberapa hari berlalu, Rebeka melangsungkan pernikahan dengan Jacob. Mereka tampak sangat bahagia disaksikan semua penduduk desa. Robbie meminta Rebeka untuk berjalan mengelilingi Jacob sebanyak 7 kali. Angka 7 adalah simbol dari kesempurnaan pencipta agar pasangan itu menjadi satu di bawah Hupa. Hupa adalah seorang imam Israel kuno keturunan Harun yang tercatat hidup dalam pemerintah Raja Daud. Di tengah-tengah acara itu, sekelompok pria bertopeng burung datang dengan membawa jasad seorang wanita yang terkena wabah penyakit. Mereka menghancurkan semua makanan mewah yang tertata di atas meja dan membaringkan gadis itu di sana. Ayah dari gadis itu, Vladimir, menuduh kaum Yahudi telah menyihir semua orang di desanya hingga terjangkit wabah mematikan. Robbie menjelaskan jika desanya terisolir dari dunia luar sehingga kecil kemungkinan tertular wabah penyakit. Seketika itu, Vladimir murka dan mengancam akan membunuh semua warga desa Yahudi jika anaknya mati. Ia meminta Robbie untuk mencabut mantra dan menyelamatkan putri bungsunya, Sweta. Tapi Perla melangkah maju sembari berkata jika ia akan mencoba mengobati gadis itu. Vlad memerintahkan agar semua warga desa tetap berada di rumah masing-masing. Bagi siapapun yang tertangkap keluar dari desa itu, maka akan dieksekusi saat itu juga. Setelah gadis itu diistirahatkan di rumah Perla, para wanita memenuhi jendela sinagog untuk mengiring jenazah pria yang mati tertembak. Para warga laki-laki berada di dalam sinagog untuk mendengarkan arahan dari sang Robbie. Robbie menuturkan warga desa akan bergabung selama 3 hari. Sontak mereka semua merobek kerah baju kanannya masing-masing. Dalam nuansa penuh kesedihan, Hana muncul dan mengungkapkan jika mereka harus melawan untuk menyingkirkan kelompok jahat itu. Hana berbicara pada Robbie untuk menggunakan kekuatan terpendam di kitab Kabbalah. Hana menuturkan bisa menggunakan 72 ayat suci Tuhan beserta dengan kode rahasia di dalam buku penciptaan untuk membangkitkan golem. Robbie menolak untuk mengendalikan kekuatan terbesar Kabbalah, namun Hana bersikeras. Ia berkata pernah melihat golem sebelumnya. Robbie bertanya siapa yang akan membangkitkan golem. Apakah Musa akan kembali hidup lagi dan menciptakannya? Hana menawarkan diri untuk melakukan ritual penciptaan itu sendirian. Mendengar hal itu, Robbie langsung skeptis dan berkata jika Hana tak mampu memberi putra pada suaminya. Benjamin langsung menyeret Hana keluar dari sinagog dan menyuruh istrinya pulang ke rumah. Sementara itu, Perla yang sibuk meracik ramuan herbal kembali mendapat ancaman dari Vlad. Ia bahkan berkata akan membakar rumah Perla jika pengobatannya gagal. Petang harinya, Robbie mengajak serta beberapa jamaahnya untuk mendoakan kesembuhan Sveta. Hana malam itu pergi ke rumah Rebeka untuk melihat kondisi adiknya itu. Ternyata Rebeka yang tengah berbadan 2 keguguran setelah perutnya ditendang kelompok Vladimir. Rebeka terus menangisi anaknya yang gugur dari kandungan. Di puncak kesedihannya, Hana mencari cara untuk terlepas dari belenggu penindasan. Ia bertekad mempelajari Kabbalah dan mencari 72 ayat suci rahasia di kitab Taurat. Untuk mendapatkan kode rahasia, Hana harus mencapai kekuatan suci Merkabah. Kekuatan itu digabungkan dengan semua unsur kabalistik mewakili penciptaan manusia.
Dengan menggunakan mantra Hebreu, Hana memulai ritualnya. Ia membuat perkamen, yaitu media untuk menulis yang dibuat dari kulit binatang dan ditulis 72 ayat rahasia dan diikat dengan benang berwarna merah. Untuk menciptakan golem, Hana harus menggunakan tanah perawan yang belum pernah terjamah kaki manusia, dari gunung maupun dari hutan. Hana membentuk tanah berlumpur itu dengan wajah manusia dan memberikan tanda di keningnya. Kertas perkamen itu diselipkan ke dalam mulut dan dibakar menggunakan api membara membentuk simbol bintang Daud. Seketika itu angin berhembus sangat kencang hingga Hana tak sadarkan diri. Esok paginya Hana tersadar berada di dalam hutan. Ia bergegas pulang ke rumah sembari membersihkan tubuh. Hana teringat kejadian di masa lalu ketika anaknya mati tenggelam. Ia selalu menyalahkan dirinya atas tragedi memilukan itu. Di pagi yang sepi, Hana mendengar suara derap langkah kaki disertai lonceng mengarah dari loteng rumahnya. Ia segera naik ke atas dan menemukan boneka Joseph dengan kalung lonceng di lehernya. Saat itu, Hana menyadari dirinya tak sendirian di dalam loteng. Di tempat lain, Perla masih kesulitan untuk menyembuhkan penyakit Svetlana. Ia beristirahat sejenak di teras rumah menemui ayah dari gadis malang itu. Di saat malam menjelang, kelompok Vlad masih terus berjaga melarang warga desa keluar dari desa itu. Hana dan Benjamin yang tengah makan malam mendengar suara langkah kaki berisik di atas loteng. Hana bergegas naik ke atas hingga tiba-tiba Benjamin memeriksa sepintas bayangan yang tampak melesat secepat kilat. Seketika itu, biola yang biasa ia mainkan terjungkal ke lantai. Hana yang berada di loteng kebingungan karena boneka Joseph menghilang dari peti penyimpanan. Ia menoleh ke arah lain dan menemukan jejak langkah kaki kecil menuju ke suatu tempat. Benjamin yang hendak mengambil biolanya itu menemukan bungkusan ramuan herbal tepat di bawah ranjang Hana. Ia segera meminta penjelasan dari istrinya terkait ramuan herbal itu. Hana hanya bisa meminta maaf karena ia belum siap memiliki anak setelah kematian anak pertama mereka. Benjamin sangat kecewa dengan sikap Hana karena selama ini dirinya sangat menantikan anak kedua. Setelah berdebat panjang, pria itu pergi dari rumah meninggalkan Hana menangis sendirian di sana. Dari dalam rumah, sosok tangan anak kecil yang penuh dengan lumpur terlihat mengintip dari balik tembok. Keesokan paginya, Benjamin masih belum kembali ke rumahnya. Hana terbangun sendirian mendengar suara kuda yang meringkik ketakutan. Wanita itu bergegas memeriksa apa yang terjadi di kandang kuda. Sesampainya di sana, kuda itu masih tampak sangat resah. Terdengar suara lonceng dari boneka Joseph yang disimpan Hana di peti atas loteng. Hana melihat sosok anak kecil duduk sendirian di dekat tempat pakan kuda. Ternyata kuda yang melihat sosok itu ikut lari ketakutan sampai Hana terjungkal dibuatnya. Sosok anak kecil itu ikut lari entah kemana dan meninggalkan boneka Joseph di dalam kandang. Menyadari ada sesuatu yang salah, Hana berlari ke dalam hutan untuk memeriksa golem buatannya di sana. Sesampainya di tanah perawan, bentuk yang semula wajah berubah menjadi lubang kehidupan. Hana bergegas mencari sosok golem itu, namun tiba-tiba antek-antek kelompok Vladimir memergoki Hana pergi keluar desa. Mereka menyerang Hana untuk dieksekusi seketika itu juga. Leher Hana dililitkan ke tali tambang dan digantung di atas pohon. Saat Hana memberontak untuk melepaskan jeratan tali tambang di lehernya itu, samar-samar ia melihat makhluk yang menyerang komplotan Vlad dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, 3 orang pria itu mati bersimbah darah dengan anggota tubuh terpencar ke segala arah. Sosok anak kecil tak berbusana dan dipenuhi dengan lumpur muncul mendekati wanita itu. Hana sangat ketakutan melihat kekuatan supranatural yang dimiliki bocah golem itu. Ia membersihkan kening bocah itu dan menemukan tanda yang ia lukiskan saat membuat golem. Hana semakin yakin jika bocah berlumpur itu merupakan manifestasi dari golem buatannya. Ia memakaikan pakaian seadanya ke bocah itu dan menyembunyikannya di dalam kandang kuda. Di tempat yang sama, Benjamin seperti biasa berada di sinagog untuk menuntut ilmu pada sang Robi. Sarah memanggil nama pria itu sembari tersenyum menggodanya.
Tak berselang lama, Jacob muncul sembari membawa pistol. Ia mengajak Benjamin untuk ikut berperang melawan komplotan Vladimir yang membuat bayi di kandungan istrinya keguguran. Malam harinya, Hana masih bersendirian di dalam rumah. Ia mempelajari kitab Kabbalah yang menuturkan bahwa golem bisa tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Hana kembali memeriksa golem di kandang kudanya dan memberikan boneka kesayangan Joseph untuk golem itu. Hana membersihkan tubuh golem yang dipenuhi dengan lumpur di dalam rumahnya. Tak berselang lama, Perla datang berkunjung kaget bukan kepalang melihat ada anak laki-laki di dalam rumah Hana. Wanita itu menjelaskan jika dirinya telah berhasil menciptakan golem. Perla menyeret Hana menjauh dari makhluk itu dan meminta agar golem dikembalikan ke tempat asalnya sebelum semuanya terlambat. Hana menolak saran Perla dengan keyakinan bahwa golem akan melindungi mereka semua. Perla menegaskan bahwa Hana telah membuat fakta dengan Sitra Achra. Sitra Achra adalah istilah kabalistik yang mengacu pada dunia kekuatan jahat dan tidak murni, bertentangan dengan Citra Kedusa, sisi kesucian. Hana menegaskan jika Svetlana akan mati cepat atau lambat. Dan saat itu tiba, Vladimir membumi hanguskan desa hingga tak ada satupun yang tersisa. Hana terpaksa meminta bantuan ilmu hitam untuk melindungi keselamatan umat Yahudi. Perla mendekati anak itu dan berkata jika pernah melihat golem saat masih kecil. Perla menjadi saksi bagaimana makhluk itu menghancurkan musuh-musuh tapi juga orang tersayangnya. Melihat raut wajah anak kecil itu semakin memerah, Perla meminta Hana untuk berjanji mengembalikan golem itu ke bumi setelah Vladimir pergi. Perla meyakinkan Hana agar mengeluarkan perkamen dari mulut golem dan menyudahi eksistensinya. Hana berjanji pada Perla sementara Perla berkata bahwa golem tak akan pernah bisa mati seperti manusia kecuali dengan mengambil perkamen itu dari mulutnya. Untuk membuktikan perkataan Perla, Hana mencoba merendam kepala golem di bawah air. Meski sudah tenggelam beberapa menit, anak itu masih hidup seperti tak kesulitan bernafas. Hana segera keluar untuk mencarikan pakaian layak yang bisa dikenakan oleh golem. Tak sengaja, saat dia melintasi rumah Sarah, Hana melihat suaminya Benjamin makan berdua dengan janda itu. Hana sakit hati melihatnya hingga perasaan itu dirasakan juga oleh golem. Hana berlari ke dalam rumah menggenggam pisau di saat amarahnya menumpuk. Ia sampai rumah jika kini Hana memiliki golem bersamanya. Ia menjatuhkan pisau dan memeluk anak itu yang berdiri menyodorkan boneka Joseph. Hana menjahitkan baju Joseph agar pas dikenakan anak golem itu. Saat tangan Hana tak sengaja tertusuk jarum, golem itu juga merasakan sakit di jarinya. Hana menyadari jika anak itu bisa merasakan apapun yang Hana rasakan. Malam itu Hana membiarkan golem tidur di dalam rumahnya karena cuaca akan jauh lebih dingin dari malam sebelumnya. Di tempat lain, setelah menghabiskan makan malamnya, Benjamin pamit dari rumah Sarah untuk kembali kepada Hana. Raut kekecewaan tampak dari wajah Sarah. Ia mengantarkan Benjamin pergi hingga mendengar suara lonceng dari arah halaman rumah. Sarah berjalan keluar untuk mencari keberadaan lonceng itu hingga tiba-tiba golem menusuk perut Sarah menggunakan pisau dapur Hana. Tak hanya itu, ia juga merobek leher wanita itu sampai benar-benar mati. Setelah melakukan semua itu, golem kembali ke dalam rumah memeluk tubuh induknya, Hana. Pagi harinya, warga desa dikejutkan dengan penemuan jasad Sarah yang mati ditikam tusukan sajam. Hana mengetahui jika Sarah mati karena dibunuh oleh golem. Namun warga desa berpikir jika kelompok Vladimirlah yang telah membunuh Sarah. Benjamin langsung menyusul Jacob untuk melawan kelompok Vladimir saat itu juga. Mereka berbondong-bondong pergi ke perbatasan desa untuk melakukan pemberontakan. Hana melihat suaminya pergi dari balik jendela rumah sementara golem menyodorkan jantung Sarah untuk induknya. Hana menatap tajam seolah memberi tanda agar golem membantu pertempuran Benjamin dan kawan-kawannya. Sesampainya di perbatasan, mereka pun adu mulut hingga tembak-menembak pun terjadi. Beberapa teman Benjamin telah tumbang tergeletak tak bernyawa. Jacob ikut tumbang setelah ditembak dari belakang oleh Vladimir. Hana turut menyaksikan saat suaminya hampir mati di tangan antek Vladimir.
Tubuh pria itu meletus seperti balon hijau dor. Ternyata golem itulah yang melakukan pembunuhan berkedok supranatural. Anak kecil itu berjalan mendekati Vladimir untuk menghabisi nyawa pria itu. Vlad menembakkan peluru tepat ke tubuh anak kecil itu, namun golem tak pernah mati. Hana hanya bisa merasakan hentakan di tubuhnya akibat peluru yang mengenai tubuh golem. Saat golem sudah mendekati Vladimir, Svetlana keluar dari rumah Perla memanggil ayahnya. Merasa iba dengan Svetla, Hana menghentikan golem itu dan menyuruh Vladimir pergi dari desa yang tenang itu. Vladimir membawa anaknya untuk pergi dari desa dan kembali ke kampung halaman mereka. Mendadak, golem menjadi pahlawan dan menyelamatkan penduduk desa dari penjajah kelompok Vladimir. Malam harinya setelah menguburkan jasad Jacob, Benjamin kembali pulang ke rumah Hana. Pria itu meminta maaf telah meninggalkan Hana dan ingin kembali padanya. Hana menyambut kepulangan suaminya itu dan makan bersama. Saat itu Hana mengenalkan sosok golem pada Benjamin. Melihat ibunya sangat perhatian pada Benjamin, golem itu cukup cemburu. Ia menusuk pahanya sendiri menggunakan pisau hingga membuat Hana berteriak kesakitan. Hana pergi ke dapur sembari meminta Benjamin untuk memainkan biola karena makhluk kecil itu sangat menyukai alunan musik. Setelah makan malam usai, Hana dan Benjamin menidurkan golem di loteng. Karena Benjamin telah kembali pulang, mereka kembali melakukan mantap-mantap tanpa menyadari ada yang terjadi di loteng rumah mereka. Perla menyelinap masuk ke loteng untuk mengembalikan golem ke asalnya. Selang beberapa jam berlalu, Benjamin terbangun melihat ada tetesan darah di bantal tidurnya. Tetesan itu berasal dari loteng tempat tidur golem. Benjamin memeriksa kamar golem dan membuka peti penyimpanan di sana. Ternyata Perla ditemukan mati bersimbah darah di dalam kotak penyimpanan itu. Benjamin membangunkan Hana di mana golem sudah berada di sana bersama Hana. Benjamin berkata jika golem telah membunuh Perla. Ia bersikeras agar Hana mengembalikan makhluk itu ke tempatnya. Di malam yang menuju pagi, Benjamin keluar dari rumah menuju ke sinagog untuk melaporkan keberadaan golem pada Robi. Pemuka agama itu meminta Benjamin untuk mengumpulkan 10 orang taat agama untuk membentuk minyan. Minyan adalah quorum 10 orang Yahudi dewasa yang diisyaratkan untuk perayaan-perayaan keagamaan tertentu. Robi berkata akan menghancurkan golem itu dengan pulsa Denoura. Pulsa Denoura adalah upacara kabalistik kuno di mana para malaikat penghancur dipanggil untuk menghalangi pengampunan surgawi dari dosa-dosa hingga penyebab kutukan itu mati. Di waktu yang sama, Vladimir sudah berada di kediamannya di kota dengan kamar penuh lambang salib. Saat itu, Svetla menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya, membuat Vladimir semakin murka pada penduduk Yahudi. Ia membawa serta pasukan kuda untuk menyerang dan membakar desa orang-orang Yahudi itu. Getarannya bahkan sampai menggetarkan mainan di dinding kamar golem. Dari luar rumah, Benjamin memainkan musik untuk memancing anak golem itu mengikuti mereka. Ia keluar dari rumah berjalan menuju ke sinagog di mana Robi sudah bersiap dengan segala macam mantra pulsa Denoura. Sesampainya di sinagog, ritual pemusnahan itu pun dimulai. Golem itu mulai merasakan satu persatu bagian tubuhnya terurai terpasang kembali. Hana turut merasakan apa yang dialami golem. Wanita itu terbangun dan berlari menuju ke sinagog untuk menyusul anaknya. Sesampainya di sinagog, pintu dikunci rapat hingga Hana tak bisa menerobos masuk ke dalam. Robi mulai meniupkan trompet hingga tubuh golem itu sebagian hancur kembali menjadi tanah kering. Hana menangis di depan sinagog melihat kerumunan anggota Vladimir menyerang desa. Mereka melempar bara api ke rumah-rumah dan membuat kebakaran hebat melanda satu desa. Di depan mata kepalanya sendiri, Hana menyaksikan bagaimana orang-orang di desa itu dibantai satu persatu oleh pasukan berkuda. Hingga Vladimir melihat Hana berdiri di belakangnya. Hana membelakangi pasukan kuda itu seolah sudah pasrah akan kematian. Vladimir melaju kencang menghantam kepala Hana hingga wanita itu terjungkal ke dasar tanah. Golem di dalam sinagog ikut terhentak bersamaan dengan Hana yang terperosok ke dalam kekalahannya. Benjamin menghentikan alunan musik biola di tangannya hingga tiba-tiba Hana terbujur lemah tak berdaya di hadapan Vladimir yang siap menebas kepala wanita itu dengan kapak.
Sementara di dalam sinagog, Golem mulai mengamuk dan membunuh semua orang yang menghalanginya keluar. Vladimir mendekati Hana dan bersiap menikam kepalanya dengan kapak, namun tiba-tiba tangan Golem masuk ke dalam tubuh Vlad, menikam jantungnya dan menariknya keluar hingga pria itu tak bernyawa lagi. Anak kecil itu menyerang semua pasukan berkuda hingga mereka meletus seperti balon. Melihat banyak nyawa melayang, Hana tak sadarkan diri. Setelah perang usai, Hana berdiri sendirian di tengah tumpukan mayat yang terbakar. Untungnya Benjamin berhasil selamat dan mencari keberadaan Hana. Golem itu muncul dan segera disambut oleh Hana. Ia menangis melihat tubuh Golem yang dipenuhi darah manusia. Sembari menangis, Hana menepati janjinya untuk mengeluarkan perkamen dari mulut Golem. Ia seolah mencium bibir anak itu, namun yang sebenarnya ia menggigit perkamennya. Tubuh Golem sontak melebur menjadi tanah dan lenyap seketika. Hana menangis jadinya dan pergi bersama Benjamin. Sementara perkamen itu terbang terbawa angin dan ditangkap oleh Abigail, anak Sarah yang ditinggal mati ibunya. Dan film pun berakhir. Menurut agama Yahudi, Golem adalah makhluk antropomorfik yang dapat dipanggil oleh para rabi dari benda mati seperti tanah. Dalam kitab, Golem dikenal sebagai pelindung orang-orang Yahudi. Kisah paling terkenal tentang makhluk aneh ini adalah tentang Rabi Yehuda Lau ben Bezazel dari Praha yang menciptakan Golem pada abad ke-16 ketika jemaat lokal diserang. Sisi positif dari film ini adalah sosok Hana yang memulai sebagai wanita tercela dianggap tak becus mengurus anak. Namun Hana memenangkan kesempatan untuk menjadi penyelamat rakyatnya dengan menciptakan Golem. Dari kisah Hana dapat ditarik kesimpulan agar tidak mengucilkan orang dari dosanya di masa lalu, karena bisa jadi di masa depan akan menjadi penolong bagi hidup orang banyak. Terima kasih dan sampai jumpa.